Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, pada hari ini kami kembali menghadap Engkau ya Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Serta Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu di dalam kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang doa. Filipi 4 ini Bapak Ibu merupakan suatu perintah untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Allah, muncul sebagai bagian dari nasihat-nasihat terakhir dari Paulus. Ya, terkhusus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Nah, perintah Paulus dan janji-janji yang menyertainya diharapkan akan memberikan semangat kepada umat manusia, terkhusus yang sedang dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu, nasihat Paulus terdapat jemaat di Filipi bersifat universal dan masih sangat relevan dengan situasi-situasi kita pada saat ini. Bagaimana perjalanan hidup kita tentu tidak selalu lancar. Seringkali Bapak Ibu kita harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan persoalan. Seperti masalah kesehatan, dalam keluarga gitu ya, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, perubahan yang cepat dalam lingkungan juga mengakibatkan kebingungan dan ketakutan. Maka respon alami manusia terhadap kedatangannya cobaan dan ancaman adalah memunculkan perasaan cemas, khawatir, bahkan putus asa. Akan tetapi Bapak Ibu, Alkitab memberikan kita cara yang jauh lebih baik, yaitu adalah membawa permintaan kita kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan Bapak Ibu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan terima kasih, dengan mengakui bahwa Ia memiliki kekuatan yang besar dan selalu siap membantu kita. Daripada Bapak Ibu kita lelah menggerutu, kita lelah mengeluh. Pesan tersebut juga selaras dengan pengajaran Yesus mengenai kekhawatiran. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ingat khotbah di bukit, di mana Yesus meminta untuk tidak khawatir. Dalam Matius 6 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, doa sejatinya bukan kata-kata mantra yang bekerja secara ajaib. Dan doa juga bukan alat yang memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Ketika kita menyatakan permintaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu, kita tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan memperoleh segala yang kita inginkan. Walaupun Ia dengan kuasanya mampu memenuhi semua keinginan kita itu. Jadi, jika begitu Bapak Ibu, mengapa kita harus menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan? Janji dalam Filipi 4 Bapak Ibu ayat 7 merupakan akomodasi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita di dalam kekhawatiran dan melindungi hati dan pikiran kita. Maka kecemasan dan kekhawatiran Bapak Ibu tidak menyelesaikan masalah, bahkan mengakibatkan kita semakin terpuruk. Tetapi ada damai sejahtera Allah yang merupakan perisai dalam kehidupan kita.
Damai sejahtera ini Bapak Ibu merupakan hasil rekonsiliasi dari kita dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya dan iman kita kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu, damai sejahteranya membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang kita alami mungkin pada saat ini. Nah, dalam perjalanan misinya Bapak Ibu, beberapa Paulus kerap kali dipenjara. Paulus kerap kali dianiaya. Namun apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tetap memancarkan kegembiraan dan kedamaiannya. Paulus dan Silas berdoa pada saat itu. Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Maka Bapak Ibu, pada dasarnya dengan berdoa kita mau mengakui bahwa kehadiran Allah dan mempersilakan kuasa Allah masuk dan menguasai hidup kita. Ya, Tuhan Bapak Ibu merupakan Raja berdaulat yang terkadang jawaban yang diberikan tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan dalam situasi-situasi tertentu. Namun akan tetapi Bapak Ibu, adanya damai sejahtera memungkinkan kita untuk dapat tetap melangkah maju dan percaya kepadanya. Bahkan ketika jawaban doa kita tidak sesuai dengan harapan kita, apapun masalahnya Bapak Ibu, kita yakin bahwa Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ketika menyaksikan kesetiaan Allah saat melalui situasi yang berat, pada masa yang sama kita juga merasakan kedamaian sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah bukan hanya atas berkat-berkat yang kita terima, namun juga atas kesulitan-kesulitan, atas cobaan yang kita hadapi. Karena kita yakin Bapak Ibu bahwa Allah mau menggunakan semuanya itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah nyatakanlah dalam segala keinginan kita kepada Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Mari datang dengan iman dan percaya kepada Allah. Untuk apa? Untuk menerima anugerah damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dapat disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Minggu ini Tuhan, kami belajar bagaimana berdoa. Kami bertekun dalam berdoa, kemudian kami memahami bahwa di dalam setiap doa-doa kami tahu apa yang terbaik menurut Tuhan. Itulah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, apapun itu yang Tuhan berikan melalui jawaban-jawaban dalam doa kami, itu semua Tuhan sudah rencanakan untuk kebaikan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.